Jadi awal mulanya itu di tahun 2013 saya sempat magang di Museum Sono Budoyo. Itu saya kurang lebih magang 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah dari situ nggak lama, di Desember saya lulus. Januari saya diinfokan kalau di Museum Sono Budoyo itu ada penerimaan pemandu sebagai pemandu wisata di Museum Sono Budoyo. Itu masih belum jadi naban. Kayaknya mulai jadi naban itu di tahun 2017. Nah itu baru diangkat jadi naban 2017 atau antara 2016, 2017, 2018, antara 3 tahun itu sih, saya lupa juga. Basicnya sih karena saya suka ngobrol. Dengan orang lain, ketemu dengan orang lain, tukar pikiran, tukar cerita, tukar kebudayaan kayak gitu. Dari situ kan tertarik ya, begitu dikasih informasi bahwa ada pemandu, lamaran pemandu wisata, pekerjaan sebagai pemandu wisata, saya langsung oke, ini kayaknya seru kali ya kalau kerja jadi pemandu, ketemu banyak orang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara, jadi bisa ngobrol, tukar cerita misalkan di luar negeri kebudayaannya seperti apa, nanti kita tukar dengan kebudayaan yang ada di Indonesia kayak gitu. Basicnya itu dulu, dan basic lainnya pada dasarnya dari dulu tuh saya suka cerita tentang mitologi ya, dari negara mana aja, dari daerah mana aja. Nah walaupun di Sono Budoyo ini sangkut pautnya dengan mitologinya sedikit, tapi at least koleksi-koleksi di sini ada beberapa tentang mitologi. Dari situ mulai tertarik, wah bisa kali didalami lagi ke dalam tentang mitologi atau bahkan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Dari situ mulailah mencoba buat melamar kerjaan di sini. Jelas happy. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita tangkap ya, kita ambil dari menjadi edukator ini. Salah satunya menghadapi orang yang berbeda-beda karakter, bagaimana cara membuat mereka bahagia ketika keluar dari Museum Sono Budoyo. Karena harapan kami kan keluar dari Museum Sono Budoyo habis wisata, habis kita pandu istilahnya, keluar tuh gak cuma dapat ilmu pengetahuan aja. Mereka tujuan kesini selain belajar kan pasti pengen refreshing juga. Nah kami mau setelah keluar dari sini mereka bener-bener refreshing, dapat senengnya, dapat ilmunya, dapat koneksi baru juga. Makanya bisa dibilang seneng di sini. Yang kami lakukan di sini pada dasarnya menerangkan tentang ilmu kebudayaan sebenarnya dari 4 daerah ya, dari Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Kebudayaan dari 4 daerah itu tuh ada apa aja sih yang mungkin orang nggak tahu kayak gitu. Misalkan contohnya kayak Moko Nekara, mungkin SMP pernah ada denger kayak gitu, tapi banyak orang yang lupa kayak gitu. Terus nanti kita di dalam contoh ada pakaian Pais Ageng, Pais Putri, mungkin dari luar kota nggak tahu Pais Ageng, Pais Putri ini fungsinya untuk apa. Nah kita terangkan lagi lebih dalam lagi, kita terangkan lebih menyenangkan lagi dibandingin mungkin kalau mereka cuma sekedar baca aja kayak gitu. Kalau saya pribadi, saya akan memberitahu ke semua anak muda bahwa tanpa ada budaya tuh nggak ada kita di sini. Budaya tuh menyenangkan. Main ke museum itu bukan lagi stigma kayak zaman dulu yang masuk kesannya ngeri, serem, angker, dan lain sebagainya. Museum-museum di Indonesia sudah bagus-bagus sekarang. Sekarang museum punya objek fotonya sendiri-sendiri. Kita punya objek foto yang bagus. Anak-anak muda bisa mungkin buat bahan konten di sini untuk foto-foto bareng sambil belajar kayak gitu. Jadi museum tuh nggak melulu kayak tempat yang kuno, yang tua. Bahkan gedung baru kita yang akan buka, kalau datang atau masuk ke dalamnya itu terkesan bukan museum lagi, tapi sudah hampir mirip kayak galeri seni. Itu yang kita harapkan, stigma masyarakat tentang museum itu berubah total ketika masuk ke Museum Sono Budoyo. Jadi harapannya semoga anak-anak muda mau datang lagi ke Museum Sono Budoyo. Yang keren tuh bukan cuma kafe, museum pun juga pasti bagus zaman sekarang.